والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati keluarga Shahibul Bait, keluarga almarhum Bapak Endang, yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Ustaz Dodi dan bapak-bapak, para hadirin yang hadir di kediaman rumah kami ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua yang berkenan hadir, yaitu dalam rangka membacakan doa. Kami meminta keikhlasannya untuk pembacaan doa untuk wabil khusus kepada almarhum Bapak Endang Samsudin bin Haji Adinata. Mudah-mudahan amalia dari almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah. Amin. Salawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, dan juga tentunya sebagai kita sebagai umat yang mudah-mudahan Allah jadikan kita umat yang istiqomah, yaitu dalam rangka menjalankan syariat-syariat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai tahlil atau pembacaan doa. Nanti ada munajat apa enggak? Yasin tahlil aja. Yasin tahlil. Kita buka saja tahlil pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Sebelumnya kita bacakan istighfar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan ya, sambil minum, Haji silakan. Sambil makan. Ya, sambil makan sambil minum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirr hayatil wujud. Sabbil alamin kulli wujud. Salatu Muhammadin biha al-aqram wa tahfadhu biha al-sur qawli wa niyat. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang saya hormati tuan rumah, keluarga besar dari Bapak Endang Samsudin bin Haji Adinata dan Bapak Jainal beserta keluarga, dan Bapak siapa lagi? Kakak. Namanya siapa? Kaisa. Hendy. Bapak Ibu dan keluarga, dan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu yang di dalam. Ada Ustadz ya, Pak Asatid, dan Bapak Sesepuh, Pak RT, mungkin ada. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati khususnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di dalam kitab Nailul Manahil itu tentang tahlil. Dikatakan di situ Shahibul Mu'alif mengatakan kalau kita tahlil, kita khusus kita hadiahkan pembacaan surat Yasin, tahlil, zikir-zikir yang ada di buku Yasin ataupun tahlilan itu sendiri, kita khususkan, kita hadiahkan kepada seseorang yang kita tuju. Kalau kita tuju pasti nyampe. Kadang-kala kita enggak, lupa kita hadiahkan kepada seseorang, tapi kita lupa untuk menghadiahkan pembacaan zikir-zikir itu kepada orang yang kita tuju, yaitu Shahibul Maut ya, Sabil Maut. Di situ diterangkan di dalam kitab itu, yang mengarang tahlil kita nggak tahu nggak? Selama ini kita tahlil, tahu nggak siapa mengarang tahlil? Enggak kan? Ya. Yang mengarang tahlil itu ada dua versi, mungkin ada lagi versi yang lain. Kalau di dalam kitab Nailul Manahil, yang pertama siapa tuh? Yang kita kenal, yang biasa ratib, ya kan?
Siapa? Ada, ya. Apa namanya? Habib siapa? Habib Haddad ya, Al-Haddad ya. Gak biasa relatif nih, biasa menajat soalnya. Yang satu lagi siapa? Dari Indonesia itu Syekh Salman Al-Banjari. Jadi yang yang menyusun daripada tahlil itu ada dua versi. Yang satu ya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Kemudian Syekh Salman dari Al-Banjari. Dan masuk kepada ikhlas ya. Karena berkaitan dengan pembacaan doa itu sendiri nyampe apa enggak sesuai dengan hati kita. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang sering dipelajari oleh Ustadz Rahman ya, biasanya sama Kiai Somad ya, ikhlas terbagi 3. Yang pertama ikhlasnya orang ibadah. Yang kedua ikhlasnya orang yang muhibbin. Yang ketiga ikhlasnya ma'rifah. Yang pertama ikhlas ibadah, di samping dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun dia mengharapkan daripada dunianya Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mengharapkan dunia. Ya Allah berikan rizki. Ya Allah berikanlah anak yang soleh. Ya Allah berikanlah istri yang soleh. Ya Allah berikanlah kekayaan. Ada nggak begitu? Sering kan? Sering, nggak mungkin nggak. Pasti ketika kita ibadah pasti meminta kepada Allah, meminta dunia. Kita datang sini beribadah nggak? Ibadah. Tapi dikasih dunia, makanan. Kita makan, kita minum, kita rokok. Padahal dari rumah niatnya ikhlas, tapi diberikan oleh Allah berupa dunia. Yang paling besar lagi apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, sunah-sunah kita kerjakan. Kita pun mengharapkan surganya Allah. Ada orang ibadah nggak mau surga? Nggak ada. Pasti kita mengharapkan dunia. Dunia tenang, akhirat langgeng. Pasti gitu. Itulah yang disebut ikhlas ibadah. Kategori ini kalau di dalam dia itu anak SD, anak PAUD kali ya. Iming-imingin baru di jalan. Mau surga gak? Ayo. Zakat, sedekah, sholat, ibadah, rajin kepada Allah. Dia rajin kalau lagi ada maunya doa. Kalau lagi kere dia rajin tuh biasanya. Kalau kaya boro-boro ya. Saya itu. Kalau lagi seneng rajin kita ibadah. Al-iman yazid wala yang kos bertambah. Kadang lagi bertambah rajin ibadah kepada Allah. Kita rajin imannya ketika lagi kere biasanya. Kerja nggak punya, ya kan? Apalagi pandemi COVID susah. Puyeng loh. Rajin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ibadah kategori anak SD. Ibadahnya baru diimingin, baru mau, baru jalan. Yang kedua, muhibbin. Muhibbin ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dikasih surga kek, dikasih neraka kek, saya tetap ibadah karena Allah. Oh, siap ya tuh. Kita berani nggak masuk neraka? Takut kan? Takut. Tapi kalau orang yang muhibbin, yang cinta, wah nggak apa-apa. Kalau Allah yang menghendaki kita masuk neraka, saya siap. Ada yang begitu? Nggak ada. Nggak apa-apa Allah kasih miskin, kasih sakit, kasih lumpuh. Tapi kalau Allah yang menghendaki saya mau. Ada yang begitu? Oh pak, kerek gembel itu mau. Tapi Allah yang nentuin, nggak bakal mau. Beda dengan nabi-nabi para nabi, terutama Nabi Allah Ayub, diuji tentang kesakitannya, paling parah semua diambil oleh Allah. Dia tetap di istiqomah. Mau dikasih kere, mau dikasih miskin, mau dikasih utangnya banyak, mau dikasih, pokoknya yang susah dalam kehidupan, kalau dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap istiqomah menjalankan segala ibadah kepada Allah. Mau kaya raya dia tetap ibadah, miskin dia tetap ibadah, anak lagi bandel dia tetap ibadah. Pokoknya istiqomah tuh. Kalau orang yang istiqomah dalam keadaan apapun, disebut ikhlas
muhibbin, cinta. Udah cinta aja karena Allah. Terserah Allah mau di mana posisi saya di dunia maupun di akhirat. Tapi aku tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu ikhlas ma'rifah. Ini susah nih. Ikhlas ma'rifat yaitu ikhlas yang ketika kita ibadah kepada Allah, bersedekah dan menjalankan segala aktivitas ibadah kepada Allah, dia tidak merasa dirinya lah yang berjalan dan melaksanakan ibadah. Tapi siapa? Allah. Kita datang sini tuh gerakan Allah, bukan gerakan diri kita. Saya tadi mau pulang nih dari Sunda Kelapa, sebenarnya mau pulang tuh ya. Wah, dari Sunda Kelapa tuh sebenarnya mau pulang tuh udah sore. Tentu lurus. Wah, lurus kemudian condet akhirnya ke rumah sini kan. Akhirnya jadi datang nggak jawab. Padahal udah di mana kalau Jati, ya kan? Itu siapa yang gerakin tuh? Mudah-mudahan Allah ya, memang Allah. Allah, saya nggak niat bener. Saya ada berapa ada undangan juga. Cuma nih kayaknya gerakan Allah. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah, apapun aktivitasnya, yaitu Allah yang mengendalikan. Kita membayar zakat, sedekah segala macam. Makanya jangan sombong ketika kita sudah ibadah 5 waktu. Gue udah pernah rajin lo, mabok mulu, masuk neraka lo. Gitu. Pokoknya kalau kita membenci perbuatan orang lain yang mungkar, perbaiki hati kita. Kenapa? Belum tentu sebenarnya kita baik. Kenapa? Itu yang menggerakkan kita ibadah kepada Allah, yaitu Allah sendiri. Karena Allah senang kepada kita, kita digerakin hati kita. Makanya kita terus di jalan Allah. Tapi kalau ada yang kata diri kita nggak sholat, jauh dari Allah, kita tanya Allah, jangan lupa sama kita. Jangan Allah lupa sama kita. Semuanya tuh, mau ustadz, kayak mau kiai, kayak mau habib juga sebenarnya. Pasti di dalam dunia ini diuji oleh Allah. Nggak mungkin enggak. Di dalam Tabarak kan dijelaskan semua pasti diuji. Nggak mungkin keimanannya nggak diuji oleh Allah. Karena nanti ditempatkan di mana surganya, di mana nerakanya. Di situ kan. Ikhlas yang ma'rifat itu ikhlas yang menggerakkan kita, pengamalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata diri kita yang melaksanakannya. Tapi siapa? Allah. Allah masuk ke dalam roh kita digerakkan oleh Allah dan menjalankan itu semua. Jadi jangan sampai kita bangga atas amal ibadah kita selama ini. Boleh jadi kita masuk ke dalam nerakanya, boleh jadi kita masuk ke dalam surga. Di hadis Arba'in Nawawi itu diterangkan banyak panjang lebar itu. Ada sebagian orang yang sudah ditakdirkan masuk ke dalam surga, tapi kelakuannya waktu di dunia dia maksiat kepada Allah, jauh dari Allah. Tapi ketika mau menjelang akhir hayat hidupnya, dia berubah total menjadi ahli ibadah. Jadi dia masuk surga. Tapi ada orang-orang yang sudah dicatat ya, masuk ke dalam nerakanya Allah. Di dunia rajin ibadah, semua ia kerjakan, tapi catatan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Akhirnya ketika mau mati berubah lagi. Jadi su'ul khatimah. Ini hadis Rasul nih. Makanya kalau ketika kita baca hadis tersebut, gua ngeri juga kita belum tentu masuk surga dan neraka, ya kan? Makanya tapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada zikir, ada tahlil ya. Kita berkumpul, mungkin barangkali saya sendiri baru zikir ketika ada tahlil doang kali ya. Ketika di rumah baru kita ingat sama Allah, ya gak? Kerjaan banyak, anak segala macam di rumah, kita nggak sempat baca Quran, kita nggak sempat zikir kepada Allah. Jadi bersyukur Nahdlatul Ulamatul Aswaja itu berkumpul, ya, berzikir. Itu beruntung sekali. Coba kalau nggak ada zikiran, kumpul seperti ini, riuan zikir. Oh jauh banget kita dari Allah, jauh betul. Jadi bersyukur ada kumpulan seperti ini. Apalagi bapak-bapak yang sering ngaji misalnya di masjid, di musola. Kalau nggak ada itu, waduh sepi hati kita Pak. Kalau kita jauh dari Allah, kita bagaikan rumput yang kering. Kita jauh dari Allah, kita akan semakin gelap. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi intinya ikhlas ada 3. Ikhlas pertama, ikhlas
ibadah, kemudian ikhlas muhibbin, dan yang terakhir ikhlas ma'rifah. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita di dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.